Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Adam dari kelas B. Ingin mengerjakan UTP AI. Oke, jadi langsung saja. Di sini dataset saya linknya. Jadi latar belakangnya adalah penyakit jantung, yaitu penyebab utama kematian di seluruh dunia. Identifikasi dini faktor risiko dan prediksi kemungkinan seseorang terkena penyakit jantung sangat penting untuk pencegahan dan penanganan yang efektif. Machine learning, khususnya klasifikasi, dapat membantu dalam mengidentifikasi pasien berisiko tinggi berdasarkan data medis. Oke, jadi dataset yang digunakan UCI Heart Disease Dataset atau Cleveland Dataset ini. Kemudian, apa masalahnya? Meskipun dataset penyakit jantung memiliki banyak fitur, tidak semua fitur tersebut sama pentingnya dalam memprediksi risiko penyakit jantung. Kemudian solusinya diimplementasikan adalah menggunakan GA untuk melakukan feature selection. Tujuannya adalah untuk melakukan seleksi fitur pada dataset penyakit jantung, meningkat akurasi model decision tree, dan memvisualisasikan proses konvergensi GA. Kemudian deskripsi dataset UCI Heart Disease yaitu berisi data medis pasien, termasuk usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, dan faktor-faktor lainnya yang relevan dengan penyakit jantung. Di sini struktur dan isi datasetnya ada 14 kolom, ada 303 baris pasien. Apa saja? Ada age, usia pasien, seks, jenis kelamin, CV, jenis nyeri dada, tekanan darah, kadar kolesterol serum, gula darah, hasil elektrokardiografi istirahat, detak jantung maksimum mencapai, angin ayak disebabkan oleh olahraga, old fix, slope ke tal target. Oke. Kemudian karakteristik data. Terdapat data numerik seperti usia, tekanan darah, kolesterol, dan kategorikal, jenis kelamin, jenis nyeri dada. Terdapat missing values yang direpresentasikan sebagai tanda tanya, yang kemungkinan diisi dengan nilai mian. Kemudian tujuan penggunaan dataset dalam studi kasus ini. Dataset digunakan untuk melatih dan menguji model klasifikasi yang memprediksi risiko penyakit jantung. Manfaatnya dari dataset untuk industri adalah mengembangkan model prediksi risiko penyakit jantung yang lebih akurat, membantu dokter dalam membuat keputusan diagnosis yang lebih baik, mengidentifikasi faktor risiko penyakit jantung yang paling penting, merancang program pencegahan penyakit jantung yang lebih efektif, dan strategi implementasinya adalah dengan 4 ini. Pre-processing data, pelatihan model, plus evaluasi model, dan visualisasi. Yaitu pre-processing data, membersihkan data, menangani missing values, dan melakukan scaling fitur. Kemudian implementasi GA, membuat fungsi-fungsi untuk inisialisasi populasi, menghitung fitness, melakukan seleksi, crossover, mutasi. Pelatihan model, melatih model decision tree dengan fitur-fitur yang telah dipilih oleh GA. Evaluasi model, mengevaluasi kinerja model menggunakan metrik akurasi dan classification report. Dan visualisasi proses konvergensi GA dan pentingnya fitur-fitur yang terpilih. Kemudian tujuannya adalah untuk menemukan subset fitur yang optimal yang dapat meningkatkan akurasi model klarifikasi penyakit jantung. Kemudian apa saja langkah-langkah GA? Yaitu inisialisasi populasi, membuat populasi awal kromosom secara acak. Setiap kromosom merepresentasikan kombinasi fitur yang berbeda. Evaluasi fitness, menghitung fitness setiap kromosom berdasarkan akurasi model decision tree dengan fitur-fitur yang terpilih. Kemudian seleksi, memilih kromosom-kromosom terbaik. Crossover, melakukan
crossover antara orang tua untuk menghasilkan keturunan atau kromosom baru. Mutasi, melakukan mutasi pada keturunan untuk memperkenalkan variasi, pengganti populasi lama dengan yang baru dari keturunannya, dan iterasi, mengulangi langkah 2 sampai 6 selama beberapa generasi gitu. Apa kesimpulan dari Oke, kita ke kode dulu terus. Jadi di sini menginstal library Python yang diperlukan untuk machine learning, manipulasi data, operasi numerik dengan ini pip install sedikit gitu. Kemudian import library yang diperlukan, pandas untuk manipulasi data, numpy untuk operasi numerik, skleum untuk machine learning, decision tree, train, test, split, evaluasi, dan random untuk genetik algoritma. Kemudian di sini memuat load dataset. Kemudian di sini ada data yang digenerasi, yang di-generate, memuat dataset dari URL yang diberikan dari CSV itu, memberikan nama kolom yang sesuai, menangani missing values, mengganti tanda tanya dengan NaN ini, dan kemudian mengisi dengan nilai MEN, dan mencetak beberapa baris pertama dari data frame. Oke, jadi cuman di sini bisa lihat 5 data, ya beberapa baris pertama kan, jadi cuman 5 data yang bisa terlihat. Kemudian di sini melakukan pre-processing data, pertama memisahkan fitur X dan target Y, kemudian melakukan scaling fitur menggunakan standard scaler untuk memastikan semua fitur memiliki skala yang sama. Terakhir data dibagi menjadi set pelatihan dan pengujian. Kemudian ada genetic algorithm functions. Jadi di sini mendefinisikan fungsi-fungsi untuk GA seperti inisialisasi populasi, perhitungan fitness, seleksi crossover, mutasi, dan algoritma genetik utama. Lalu menjalankan genetik algorithm dengan memanggil fungsi genetik algorithm dan mencetak kromosom terbaik, seleksi fitur, dan fitness terbaik. Kemudian mengevaluasi model decision tree dengan fitur yang telah dipilih oleh GA. Ini menghitung akurasi dan menampilkan laporan klasifikasi. Seperti ini penampilannya. Bisa dilihat ada precisionnya berapa, recall, F1 score, dan support. Dan juga berapa akurasinya, terus mean dari makro dan weight-nya. Oke. Kemudian visualisasi konvergensi GA. Jadi seperti ini, memvisualisasikan konvergensi GA dengan memplot riwayat fitness akurasi terbaik pada setiap generasi. Bisa dilihat generasinya. Seperti ini visualisasi dari konvergensi GA-nya. Dan hasil akhir juga. Jadi gini, memvisualisasi pentingnya fitur setelah seleksi fitur oleh genetic algorithm. Bisa dilihat selected feature index-nya, di mana ada 7, dan masing-masing feature importance-nya. Di mana yang paling banyak adalah selected feature index ketiga, dan yang paling sedikit yang ke-1. Atau dalam kasus ini, kedua, dan yang paling banyak ke-4. Oke. Kemudian, kesimpulan dari program ini adalah mengimplementasikan GA, genetic algorithm, untuk melakukan seleksi fitur pada dataset penyakit jantung. Hasilnya menunjukkan bahwa seleksi fitur dapat meningkatkan akurasi model klasifikasi. Kemudian, visualisasi konversi GA memberikan gambaran tentang bagaimana algoritma belajar dari waktu ke waktu. Dan visualisasi feature importance memberikan wawasan tentang fitur-fitur yang paling penting dalam memprediksi penyakit jantung.
Studi ini menunjukkan potensi GA sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan kinerja model machine learning. Oke, ini saja UTP saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.